Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Fazila, NIM 2448201061. Tujuan saya membuat video ini ingin menyelesaikan tugas dari Bapak Hari Ade Saputra MSI yang mata kuliahnya itu kimia organik. Pertama itu ada aldehid. Aldehid adalah senyawa organik yang mengandung gugus fungsi min-CHO atau formil, yaitu gugus karbonil C sama dengan 0 yang terikat pada satu atom hidrogen dan satu gugus alkil atau aril. Sifatnya itu termasuk dalam golongan senyawa semipolar. Terdapat pembentukan ikatan hidrogen dan ikatan dipol-dipol. Dan yang terakhir, rantai pendek umumnya larut dalam air. Struktur aldehid R-CHO. R adalah gugus alkil atau gugus organik lain, atau bisa juga H. Min-CHO adalah gugus fungsi aldehid yang terdiri dari atom karbon yang berikatan rangkap 2 dengan oksigen, ikatan karbonil C sama dengan 0 dan berikatan tunggal dengan atom hidrogen. Contoh strukturnya itu ada 2. Yang pertama itu ada formaldehida atau metanal, H-CHO. Yang kedua itu ada asetaldehida atau etanal, CH3-CHO. Klasifikasinya itu ada 3, alifatik, siklik, dan aromatik. Kegunaannya itu bahan pengawet, formaldehid. Yang kedua itu bahan baku industri dan pangan, asetaldehid dan vanilin. Selanjutnya industri farmasi, sinamaldehid. Materi yang kedua itu ada keton. Keton atau alkanon adalah golongan senyawa organik yang memiliki gugus fungsional karbonil yang terikat pada 2 rantai karbon di kedua sisi. Sifatnya itu ada 3, termasuk dalam golongan senyawa semipolar, terdapat pembentukan ikatan hidrogen dan ikatan dipol-dipol, rantai pendek umumnya larut dalam air. Selanjutnya itu struktur keton R-CO-R. R dan R adalah gugus alkil atau aril, atau bisa sama dan berbeda. Min-CO- adalah gugus karbonil C sama dengan 0 yang berada di antara 2 gugus karbon, berbeda dengan aldehid yang memiliki 1 H. Contoh struktur keton itu ada 2. Aseton atau propanon, CH3-CO-CH3. Dan yang kedua itu ada butanon, metiletilketon, CH3-CO-CH2-CH3. Klasifikasinya itu alifatik, siklik, dan aromatik. Kegunaannya itu pelarut dan bahan baku industri, ada aseton, metiletilketon, dan yang kedua itu industri farmasi, ada nabumeton dan metadon. Materi selanjutnya itu ada karbohidrat. Karbohidrat adalah senyawa organik yang terdiri dari unsur karbon atau C, hidrogen atau H, dan oksigen atau O. Dengan rumus umum, karbohidrat berfungsi sebagai sumber energi utama bagi tubuh makhluk hidup, terutama manusia. Memiliki sifat mempunyai rasa manis, larut dalam air, bersifat gula reduksi, bersifat optis aktif, atom karbon kiral, dan bentuk siklik. Selanjutnya itu ada struktur karbohidrat. Karbohidrat tersusun dari unsur karbon C, hidrogen H, dan oksigen O. Dengan rumus umumnya CH2ON. Karbohidrat terdiri dari gugus hidroksil min OH dan karbonil C sama dengan 0. Berdasarkan gugus karbonilnya, karbohidrat dibagi menjadi 2. Itu ada aldosa mengandung gugus aldehid min CHO dan ketosa mengandung gugus keton min CO-. Jenis karbohidrat. Yang A, monosakarida 1 unit gula. Strukturnya itu rantai karbon dengan gugus min OH dan 1 gugus karbonil. Itu ada terbagi 3. Glukosa C6H12O6, aldosa struktur cincin, glukopiranosa, dan itu ada fruktosa juga, C6H12O6, ketosa. Dan yang terakhirnya itu ada struktur cincin, fruktofuranosa. Yang B itu ada disakarida. Disakarida itu ada 2 monosakarida. Sukrosa sama dengan itu glukosa ditambah fruktosa.
Laktosa itu glukosa ditambah galaktosa. Maltosa itu glukosa ditambah glukosa. Jadi itu disakaridanya itu terhubung oleh ikatan glikosidik. Yang C, polisakarida banyak monosakaridanya. Yang pertama itu amilum atau pati, polimer glukosa di tumbuhan. Glikogen itu polimer glukosa di hewan. Selulosa itu penyusun dinding sel pertumbuhan. Klasifikasinya terbagi 5, ada monosakarida, oligosakarida, polisakarida, aldosa, dan ketosa. Kegunaannya itu industri farmasinya itu selulosa, deglukosa, atau dextrosa. Ada pangan juga, pertanian, kesehatan, dan lain-lain. Materi selanjutnya itu asam karboksilat. Asam karboksilat adalah senyawa organik yang memiliki gugus fungsi karboksil min COOH. Gugus ini terdiri dari gugus karbonil C sama dengan 0 yang terikat dengan gugus hidroksil min OH. Asam karboksilat banyak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti asam asetat atau dalam cuka, asam sitrat dalam jeruk, dan asam benzoat pengawet makanan. Sifat ikatan hidrogen yang terbentuk mengikatkan titik didih asam karboksida. Asam karboksilat mudah larut dalam air. Asam karboksilat terionisasi di dalam air membentuk asam lemah. Asam karboksilat dapat bereaksi dengan basam membentuk garam karboksilat. Struktur asam karboksilat itu R-COOH adalah gugus alkil atau aril rantai karbon. -COOH adalah gugus fungsi karboksil terdiri dari gugus karbonil C sama dengan 0, gugus hidroksil min OH. Selanjutnya itu ada contoh struktur asam karboksilat. Ada 3, asam format, asam metanoat, H-COOH. Yang kedua itu ada asam asetat, asam etanoat, CH3-COOH. Yang ketiga itu ada asam benzoat, C6H5-COOH. Asam karboksilat bersifat asam lemah dan sering ditemukan dalam bahan alami seperti cuka mengandung asam asetat dan buah mengandung asam sitrat. Dan klasifikasinya itu ada 3, alifatik, siklik, aromatik. Kegunaannya itu bahan baku industri farmasi itu ada obatnya ibuprofen dan aspirin. Selanjutnya itu pangan, asam benzoat, dan pelarut asam asetat. Di materi terakhir itu ada lipid. Lipid itu adalah kelompok molekul alami yang meliputi lilin, sterol, vitamin yang larut seperti vitamin A, D, E, dan K. Rumus umumnya itu R3-COO, 3C, 3H5. Sifatnya itu titik didihnya tinggi, asli jenuh, ASL tidak jenuh. Pada suhu kamar berwujud padat atau cair, larut dalam pelarut, nonpolar, R panjang, R pendek. Mempunyai viskositas tinggi, massa jenisnya lebih kecil dari air. Bila dihidrolisis akan menghasilkan asam karboksilat yang dikenal dengan asam lemak atau bau tengi. Selanjutnya itu ada struktur lipid. Yang pertama lemak dan minyak, trigliserida. Strukturnya itu satu molekul gliserol atau glicerol CH2OH min CHOH min CH2OH. 3 asam lemak itu rantai panjang hidrokarbon dengan gugus min COOH. Yang ketiga diikat melalui ikatan ester membentuk trigliserida. Contohnya itu ada lemak hewani, trigliserida dari asam stearat. Yang kedua itu minyak nabati, trigliserida dari asam oleat atau linoleat. Yang kedua itu ada fosfolipid. Strukturnya 1 gliserol, 2 asam lemak, 1 gugus fosfat, min PO 43 min, ditambah senyawa polar, misalnya kolin. Ciri khususnya bagian kepala hidrofilik, ekor hidrofobik, fungsinya penyusun utama membran sel. Yang ketiga itu ada steroid. Strukturnya 4 cincin karbon tersambung inti steroid. Contohnya itu kolesterol, hormon steroid, testosteron, atau
sterogen. Yang keempat itu ada lilin atau waxes. Strukturnya asam lemak rantai panjang ditambah alkohol rantai panjang, hidrofobik, pelindung permukaan daun dan kulit hewan. Klasifikasinya itu ada turunan lipid, asam lemak jenuh dan tak jenuh, sterol, prenol atau terpen, poliketida, dan ada juga lipid sederhananya itu trigliserida atau lemak dan minyak. Yang selanjutnya itu adalah lipid kompleks, itu ada fosfolid, sphingolipid, dan sakarolipid. Kegunaannya industri farmasi, pangan, pertanian, kesehatan, dan lain-lain. Di penjelasan saya kali ini, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.